Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Satu cerita ketika paman Nabi Muhammad SAW, Abu Talib, sakit dan di sakit itulah dia meninggal. Nabi Muhammad SAW mendatangi beliau dan mendakwahi. Ini di antara dalil bolehnya kita menjenguk non-muslim yang sakit, tapi ada niat ingin mengislamkan. Tapi kalau kita berkunjung hanya sekedar berkunjung seperti itu saja, ya nggak perlulah. Karena terkadang saudara kita kaum muslimin sakit aja kita nggak kunjungi kok. Ngapain repot-repot non-muslim kita kunjungi. Tapi kalau ada niat ingin mengislamkan, sama seperti praktek Nabi Muhammad, boleh. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, Ya ammi qul la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku akan jadikan hujjah, dalil, engkau sudah masuk Islam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kala itu di majelis yang sama ada beberapa pemuka Quraisy, bahkan mungkin rata-rata pemuka Quraisy ada Abdullah bin Abi Umayyah, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab dan lain-lain. Walaupun tentunya Abdullah bin Abi Umayyah di kemudian hari dia masuk Islam, tapi saat itu dia kafir, dia pemuka Quraisy. Mereka juga mendakwahi Abu Talib agar tetap berpegang teguh dengan agama yang ada. Dengan mengatakan, Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hai Abu Talib, apakah kamu sudah tidak cinta dengan agama nenek moyang? Artinya agama kita yang ada ini, penyembahan terhadap berhala ini. Kemudian si perawi hadis mengatakan, kemudian Nabi Muhammad mengulangi dakwahnya, wahai pamanku katakan la ilaha illallah. Kalimat aku akan jadikan hujjah di hadapan Allah. Mereka pun mengulangi terus, mendakwahi, sama-sama mendakwahi Abu Talib. Nabi Muhammad mendakwahi agar dia tentunya masuk Islam. Orang kafir Quraisy pemukanya mendakwahi agar dia tetap berpegang teguh dengan agama yang ada. Kemudian dia meninggal, yakni dengan menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Dia tetap memilih agama nenek moyang. Terlepas dari sebagian mengatakan bahwasanya dia menolak dakwah Nabi Muhammad itu, yakni karena nggak enakan dengan pemuka-pemuka Quraisy yang sudah ada. Katakanlah benar seperti itu, maka ini diantara dalil imbas buruknya teman. Teman yang buruk berimbas kepada seseorang hingga dia menolak dakwah Nabi Muhammad karena gak enak sama temannya. Semua para pemuka Quraisy, termasuk dia pemuka Quraisy. Tapi intinya adalah bahwasanya memang Allah tidak berikan dia hidayah. Itu intinya. Allah tidak lapangkan hatinya untuk menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Makanya Anda tadi sebutkan bahwasanya dakwah kita selembut apapun, sesuai dengan metodenya luar biasa, kemungkinan ditolak sangat jelas. Apalagi kemudian dakwah kita sudahlah metodenya salah, mungkin diksi salah, timing salah, cara salah, doa nggak pernah, semuanya salah. Hanya mengandalkan semangat, ya pasti ditolak lah. Yang jelas-jelas bermetode aja, berstrategi aja, mungkin ditolak oleh orang lain. Maka cerita dari Nabi Muhammad tadi mengajarkan pada kita bahwasanya wa ma 'alaika illal balagh. Allah berfirman, tidaklah tugasmu itu hai Muhammad kecuali hanya menyampaikan. Jika pada pertemuan yang lalu ana ingin antum semua tanamkan di benak masing-masing meninggalkan jejak kebaikan sebelum kita meninggal, maka sekarang adalah tugas kita hanya menyampaikan. Tugas siapapun di antara kita hanya menyampaikan. Bukan merubah hati orang. Karena itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad saja, sehebat beliau, nggak bisa islamkan pamannya Abu Talib. Kemudian, yakni Nabi Nuh, istri dan anaknya kafir. Nabi Ibrahim, bapaknya kafir. Nabi Muhammad, pamannya kafir. Artinya, Nabi dan Rasul pun mereka tidak bisa rubah hati seseorang. Apalagi kita. Maka kalau kita menanamkan ini di diri masing-masing, suatu saat kemudian dakwah kita tertolak, kita nggak sakit hati. Kenapa? Karena tugas saya udah selesai.
Walaupun tentunya ketika yang kita dakwahi adalah mungkin orang tua, paman bibi, saudara kandung, teman dekat, ya mungkin di momen yang lain kita coba lagi. Tapi dengan sekali saja menyampaikan dan mereka faham, ingat ya, menyampaikan dakwah itu harus orangnya faham. Ini pendapat yang ana anut ya. Karena sebagian juga berpendapat, yang penting tersampaikan, orang itu faham atau enggak, tugas selesai. Anda ikut pendapat pertama. Sampaikan iya, tapi harus faham orang itu yang kita sampaikan. Faham, baru kita sudah berlepas diri. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hidayah, alhamdulillah itu yang kita inginkan. Jika tidak, tugas kita selesai. Tapi apakah kemudian stop? No, doakan. Kenapa? Ini orang tua kita. Ini paman dan bibi kita. Ini saudara kandung kita, doakan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nabi Muhammad kala itu ketika dakwahnya tidak sukses, beliau tidak putus asa. Apa kata beliau? La astaghfiranna laka ma lam unha anka. Saya akan mintakan ampun untukmu hai pamanku selama aku tidak dilarang. Karena sebelumnya beliau pernah dilarang. Memintakan ampun untuk emaknya. Jadi kenapa Nabi Muhammad bersabda selama aku tidak dilarang? Karena sebelumnya beliau pernah dilarang. Makanya ada embel-embel itu. Selama aku tidak dilarang, saya akan mintakan ampun untukmu. Dilarang juga. Sama. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba." Tidak pantas untuk seorang nabi dan juga untuk orang-orang yang beriman memintakan ampun untuk orang-orang kafir. Walaupun mereka karib kerabat. Setelah jelas akan kafirnya mereka. Mereka meninggal di atas kekafiran. Lain kalau kita punya keluarga masih hidup, kita doakan ya Allah berikan fulan hidayah, boleh. Tapi kalau dia sudah meninggal dengan kekafirannya, kita nggak boleh memintakan ampun. Jadi Nabi Muhammad ditegur langsung Allah Subhanahu wa taala. Beliau memintakan ampun untuk mamanya terlarang, sekarang untuk pamannya terlarang. Tapi kita tahu bahwasanya orang yang paling ringan azabnya di neraka Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah paman beliau. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Paman beliau itu di antara yang paling ringan azabnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah, kebaikannya untuk dakwah Nabi Muhammad terlalu banyak. Tapi itulah Allah yang lebih tahu siapa yang layak dapatkan hidayah. Kata Allah, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Hai Muhammad, kamu tidak bisa berikan hidayah. Hidayah yang jenisnya taufik ya. Hidayah yang jenisnya melunakkan hati dan jiwa seseorang. Bukan hidayah yang jenisnya seperti sekarang nih. Menyampaikan jalil, memberikan keterangan. Karena hidayah itu ada dua. Muhammad, kamu tidak bisa berikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi memang Allah yang tidak berkehendak. Jadi sehebat apapun kita gitu ya, yakni kuliah, yakni S1, S2, S3, bahkan mungkin belajar public speaking sekaligus misalnya. Tidak bisa kemudian itu menjadi jaminan, kemudian ketika berdakwah orang pasti terima, nggak ada. Tapi kalau semua itu mendukung, ya kita pelajarilah. Tapi kalau misalnya seorang itu berdakwahnya betul-betul ingin merubah orang, dia pasti kecewa. Kita pasti kecewa. Akhirnya berhenti dakwah. Ngapain dakwah? 5-10 tahun nggak paham-paham. Berhentilah saya dakwah. Nggak berubah-ubah juga orang tua saya. Nggak berubah-ubah juga paman saya. Nah ini karena tujuannya ingin merubah. Tujuannya menyampaikan. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja tujuannya cuma menyampaikan. Tapi karena mereka keluarga, sampaikan lagi, sampaikan lagi. Ana sering berikan contoh. Ana mendakwahi abah dan mama untuk tidak memajang gambar makhluk yang bernyawa di rumah, dipajang gitu ya. Itu 10 tahun baru diterima. Sejak Ana tahu hukumnya, kelas 3 mutawasithah, 3 SMP, surati mama, surati abah, walaupun lebih seringnya sama mama ya. Waktu berlalu, kemudian sampai telepon-teleponan, ketika liburan tetap kita sampaikan. Gak terima-terima. Sampai kemudian Ana lulus Madinah, baru mereka menerima. Kayaknya baru layak mereka menerima nasihat ketika Ana lulus Madinah. Itu pun abah masih nawar. Rul,
nang di kamar barang sebuting lah ya. Apa bah? Itu foto kita sekeluarga rula ya. Abah bangga bisi anak 8 tuh ya. Sama aja bah tunakan gini. Sudah itu tunangan. Tapi 10 tahun. Setelah Allah Subhanahu wa taala lunakkan hati mereka. Coba kemudian kalau dari awal setiap liburan gitu anak turunin gitu. Apa haram ribut sama abah. Apalagi misalnya abah lagi bersihin senapan angin ya tembak sekalian gitu. Jadi ikhwah, nanti kalau misalnya siapapun di antara kita yakni punya kesempatan untuk berdakwah di media sosial, maka tanamkan 2 hal ini di diri masing-masing. 1, bahwasanya kita ingin meninggalkan jejak kebaikan. Karena kapanpun kita bisa meninggal. Alhamdulillah kalau kemudian jejak yang kita tinggalkan baik, postingannya baik, kata-kata yang disebarkan baik, perkataan firman Allah, sabda Nabi Muhammad, perkataan para ulama. Sebelum masuk poin yang kedua yang kita bahas hari ini, anak itu ya, dulu zaman BBM, ini sering Anda sampaikan di banyak pengajian. Zaman BBM dulu, BlackBerry Messenger, itu ada seorang perempuan taubat karena ngelihat profil picture Ana doang. Tadinya dia tidak berjilbab. Tapi tentunya waktu itu ya, karena lagi hype gitu ya, semua saling tukar pin. Dulu zaman tukar pin. Kalau nggak tukeran pin, kita nggak berteman. Wah, minta pin, tukeran siap. Nggak tahu kita terkadang orang ini siapa gitu ya. Taunya waktu berlalu lama, karena setiap hari yakni kita ganti profil picture, kadang-kadang ngambil dari muslim.org, kadang-kadang ngambil dari Rumah Iswa posting. Taunya ada satu foto, satu yakni gambar yang menggugah hati. Mungkin di postingan yang kesekian. Artinya antum suatu saat ketika berdakwah, mungkin dengan video, dengan tulisan, dengan gambar. Mungkin di postingan ke-100 orang baru lihat. Entah perempuan ini di postingan keberapa. Taunya tiba-tiba dia ngechat. Afan Ustadz, Ana dari Bandung, Ana ingin tahu kajian Salafi di mana di Bandung. Habis itu Ana langsung arahkan ke Ustadz Abu Haidar. Langsung minta alamatnya, arahkan ke sana. Qadarullah, tak taunya ngaji, berapa lama kemudian dia dapat pasangan di sana dan nggak tahu sampai sekarang. Tapi yang jelas, yakni kala itu dia ketika sudah menikah, dia bercerita, habis itu tidak ada hubungan lagi. Taunya telusur punya telusur. Dia basicnya model. Perempuan yang sangat cantik. Model. Kita tidak pernah tahu di postingan keberapa kemudian orang itu ngelihat. Dan ingat ikhwah, antum ketika scroll, yakni apa gitu ya, mungkin Facebook kah, Instagram kah, atau apa gitu ya. Dan kemudian antum sudah berusaha, yang antum follow itu orang-orang yang khusus, yang follow antum juga orang-orang yang khusus, ini betul-betul memiliki roh yang sama, roh keagamaan. Itu setiap antum lihat, mesti sesuatu yang kita sedang alami itu ada. Kok kayaknya saya nih ya? Ada aja pengingat di foto-foto itu. Ini salah satu bentuk hidayah sepertinya. Ana sering mengalami hal seperti ini tuh pas misalnya ada contoh masalah sama istri gitu ya. Taunya kebuka video kah atau pic kah tentang bersabar dengan pasangan kah atau maaf macam. Kok gini ya? Kok persis seperti yang sedang kita hadapi ya? Hidayah. Tapi dari pertama kita yang berusaha, kita nge-add akun para ustadz, akun-akun dakwah. Yang kalau yang nge-follow kita ini yang repot, tidak tersaring kadang-kadang yang nge-follow kita. Kecuali akun antum privat, maka bisa memfilter itu. Tapi inilah yang ingin saya sampaikan, bahwasanya terkadang di postingan kita yang sekianlah mungkin Allah buka untuk seorang petunjuk untuknya, dan ini pahalanya luar biasa. Dengan ini anak akan akhiri. Kata Nabi Muhammad SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Karena sebab kamu, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada seseorang, itu pahalanya lebih baik daripada unta merah. Unta merah di zamannya itu adalah harta yang paling mahal. Itulah yang menjadi contoh Nabi Muhammad, itulah yang menjadi
yang Nabi Muhammad gunakan untuk contoh. Untuk sekarang mungkin kalau tunggangan apa ya gitu ya. Mobil paling mahal lah sekarang apa gitu ya. Iya, Bugatti lah misalnya. Bugatti ya, betul Bugatti lah. Sekian miliar mungkin ya. Nabi Muhammad kala itu menyampaikan sesuatu yang dekat untuk mereka faham. Kamu jadi sebab orang dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya lebih baik daripada kamu punya seperti itu. Artinya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa besar dan sangat mungkin antum tidak pernah tahu. Karena bisa jadi orang nggak pernah cerita. Kayak akhwat tadi, kalau dia nggak cerita, anda nggak tahu. Bahwasanya awal mula dia ikut kajian itu karena lihat pik doang. Dan sangat mungkin bisa jadi di luar sana karena mungkin artikel yang nanti antum buat, video yang nanti antum akan buat, atau pik dakwah yang antum buat, flyer dakwah antum buat. Darinya orang tersapa hidayah, ya dia nggak cerita aja. Tapi dari situlah kemudian dia mendapatkan petunjuk pertama kali. Jadi ikhwah, tinggalkan jejak kebaikan sebelum kita meninggal. Dan yang kedua ingat, tugas kita hanya menyampaikan bukan merubah. Merubah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan saja. Ana ulangi kembali perkataan Syekh Al-Albani, "Qulil haqq wamshi." Katakanlah kebenaran dan berlalulah. Artinya ketika kita berbuat baik, itu selalu banyak yang tidak suka. Entah itu dari kalangan syaitan, dari kalangan jin, atau bahkan dari kalangan manusia. Yang nggak suka banyak. Pasti banyak. Bahkan terkadang sebagian di antaranya mungkin ya keluarga kita sendiri. Tapi bismillah, katakan kebenaran dan berlalulah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa Anda sampaikan sebagai motivasi. Mudah-mudahan semua antum kelak menjadi pejuang dakwah dengan porsinya masing-masing hingga bisa meninggalkan jejak kebaikan di dunia maya ini. Artinya jejak digital antum miliki, dan ingat tugas kita hanya menyampaikan bukan untuk merubah. Jika Nabi Muhammad hanya menyampaikan, apalagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.